Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal sistem pengapian yang paling top ya, paling ultimate lah istilahnya ya, yaitu sistem pengapian plasma. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tren kalau orang-orang upgrade pengapian. Orang-orang kalau upgrade pengapian itu yang dilakukan pertama adalah ganti busi. Kalau ganti busi merasa kurang, ganti koil. Memang ya, modif itu gampang, cuma ganti koil, ganti busi, bisa top pengapiannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perbedaan pengapian antara yang top sama yang enggak itu masih tetap sama selama masih pakai ECU standar. Pakai ECU racing pun masih tetap sama sebenarnya. Penulis pernah lihat bunga apinya kalau pakai ECU ini gitu, ya tetap sama biasa, bunga apinya kecil, jering gitu, ukurannya ya sak jarum paling ya bunga apinya. Penulis sendiri nggak tahu ya, apa kalau kita upgrade busi dan koil itu bisa banyak berpengaruh. Soalnya kok rasanya enggak ya, cuma bikin lebih pede gitu aja. Oh, busiku hebat, koilku hebat, tapi dari sisi penambahan tenaga iya rasanya kurang ya. Kalau beneran terasa tenaganya, sering juga diiringi dengan efek samping. Jadi ya namanya pengapian ya, kalau berdasarkan ECU standar. ECU standar itu ya bisa berfungsi dengan baik, itu maksudnya nggak sampai rusak itu kalau oilnya standar, businya standar. Busi kalau standar itu ada hambatannya. Kabel busi kalau standar itu ada hambatannya. Terus apalagi koilnya juga ya, kalau standar itu nyedot listriknya nggak banyak-banyak. Jadi ada banyak ketergantungan ya, nggak cuma komponen itu saja. Nah, ketika pakai busi racing, pakai coil racing, pakai kabel setan, pakai kabel busi sport, terus ya pokoknya pakai yang sport-sportan gitu, pemakaian arus meningkat. Pemakaian arus meningkat itu efeknya ya membebani semua yang menyuplai power ke busi. Yang pertama ke ECU jelas. ECU jadi dibebani listriknya jadi gede banget. Listrik gede banget ini bisa saja di luar kemampuan dari ECU. Kalau sudah di luar kemampuan ya jebol efek sampingnya. Itu yang sering nggak dipikirkan. Kalau yang ECU racing mungkin udah dirancang pakai coil racing, tapi ya tetap nggak berlebihan, pasti ada batasnya. Belum lagi kalau motornya kayak motor Yamaha ya entah merek Honda atau Suzuki begitu juga atau enggak. Apa masalahnya di motor Yamaha? Masalahnya di motor Yamaha itu Yamaha
nggak bisa mendesain kabel atau konektor yang sesuai dengan kebutuhan arusnya komponen. Jadi kan kita pernah dengar yang namanya itu apa namanya, kasus error pagar 12 itu loh. Error 12 itu terjadi karena soketnya seringnya ya, nggak cuma itu aja sih, terjadi banyak masalah, yaitu soketnya kebakar yang hubungan ke alternator apa kalau nggak salah ya, penulis lupa. Jadi yang menghubungkan dengan apa, dengan mesin itu jadi panas atau kontaknya kurang bagus. Iya, jadi panas karena kontaknya kurang bagus, arusnya terlalu besar dan mengakibatkan rusak, kebakar macam-macam gitu, putus, ngeslong, ngefong kayak gitu. Ada yang cerita bahwa motornya sering overheat, ECU-nya sering panas, terus padahal standar ya R25. Terus apalagi kabelnya juga panas. Nah begitu kabelnya diganti yang listriknya itu, ECU jadi adem. Terus apa? Kabelnya juga jadi adem. Jadi ya itu menunjukkan bahwa ada masalah pada kabel-kabelnya motor Yamaha. Jadi pabrikannya sepertinya nggak mampu untuk mendesain, untuk bisa tahu ukuran ukuran kabel yang pas. Yamaha pakai standarnya terlalu rendah sehingga ya itu jadi nggak mampu. Jadi ada ECU panas, ada kabel panas kayak gitu. Nah ini terjadi makin parah ketika motor itu koilnya diganti. Koil itu tenaganya lebih besar, asalnya dari mana? Ya karena arusnya itu bisa mengalir makin besar. Jadi yang namanya koil balap itu bukan hanya ngejar voltase loh ya, tapi arus juga penting. Banyak yang salah berpikir bahwa busi itu makin gede apinya kalau voltasenya makin tinggi. Enggak. Busi itu apinya makin gede dari dua cara. Yang satu peningkatan efisiensi konversi listrik dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Yang kedua adalah arus yang pas. Kalau voltasenya ketinggian, arusnya kurang. Jadi namanya trafo, kalau misalnya 100% efisien ya, kalau voltasenya tinggi, arusnya makin kecil. Nah ini konversinya harus pas. Nah, selain itu memang bisa dilakukan juga dengan meningkatkan arus di kumparan primernya. Jadi ya power in makin besar, power out makin besar. Jadi kalau sama-sama 12 volt, arusnya yang masuk ke koil ditambah dengan menggunakan kumparan yang listriknya rendah, dengan menggunakan kumparan yang hambatannya rendah, arusnya kan bisa besar. Nah itu akan meningkatkan arus di keluaran juga. Jadi kumparan balap
koil balap itu nggak melulu voltase ya, ada arusnya juga, penting arus itu. Dapat kita lihat api dari coil Ultra Speed lebih besar daripada coil standar Ninja 2,5 FI. Saya mau masang sebuah coil ke Jupiter MX saya yang ini ya. Ini percikan coilnya, coil ori Scorpio. Seperti itu. Coil RM Jowo. Wow, original Suzuki, sorry. Kejauhan. Standar yang seperti ini, dia mempunyai di dalamnya mempunyai resistor. Apa segitu ya bosku, pengapiannya cuma segitu bosku. Kita akan perbesar bosku. Yang ininya kop-kopnya begini. Kalau kop-kopnya pakai karet ini udah nggak ada tahanannya bosku. Di sini masih ada tahanannya bosku. Jadi listriknya masih tertahan di dalamnya bos. Kita buka dalamnya. Nah bosku, di dalamnya ada seperti ini nih bosku. Nanti tambah besarnya bos. Waduh bos, ini kali ini kita mau membahas penggunaan coil racing untuk harian itu perlu atau tidak ya. Motor injeksi itu memiliki hambatan yang berbeda ya dengan cobusi pada motor karbu. Jadi usahakan cobusinya yang khusus atau memiliki resistansi. Fungsinya resistansi di sini untuk menghilangkan atau mengurangi radiasi dari coil ini ke ECU-nya. Nah, nyala dengan coil racing lebih besar. Karena api yang dihasilkan itu lebih besar, sehingga pada putaran bawahnya itu terjadi sedikit kering ya, jadi pembakarannya kurang basah, sehingga malah menyebabkan sedikit ngedrop. Nah sekarang kita mau mencoba. Ini kebetulan sensor O2 nya itu sudah saya manipulasi. Nah ini kita akan sedikit boroskan. Nah jadi ternyata penggunaan coil racing ini tidak PNP 100% pada motor Vario 125 ini. Nah karena itu tadi api yang dihasilkan lebih besar, sehingga pasokan bahan bakar juga maunya itu sedikit ditambah. Itu bisa dengan menggunakan open looper atau manipulasi sensor O2 nya. Nah kalau dari tenaga yang dihasilkan sih, menurut klaim dari pabrikan coil ini itu dapat meningkat sekitar 0,2 HP. Nah cuma kalau menurut saya itu kurang signifikan ya peningkatannya jika dibanding dengan uang yang dikeluarkan. Jadi coil racing ini harganya cukup lumayan. Ini sekitaran 500 ribuan ke bawah sih, cuma di atas 400 yang jelas kalau coil seperti ini.
Nah, sedangkan tenaga yang dihasilkan di mesin standar itu dapat meningkat 0,2 HP. Jadi menurut saya kalau 400.000 untuk meningkatkan 0,2 HP itu kurang gimana ya? Rasanya itu kurang menguntungkan lah. Pokoknya itu koilnya masih orisinil, punya karisma. Ada kodenya tapi oh ya MP26 itu punya karisma orisinil. Kemudian kuil yang satu adalah kuil racing yang biasa kalian sebut racing. Racing itu banyak, ada Kitako, ada TK, Oren, ada Kawahara, tapi saya pakai yang paling racing, kuil WZ. Tidak nyala ya. Jadi bedanya kalau pakai karisma di 2 cm udah nggak nyala, di WZ 2 cm masih nyala. Betul. Langsungnya gimana? Tambah pelan tapi ya bos. Coba langsungnya bagaimana? Ya, beda bos. Bedanya apa? Gak ada bedanya. Oke, gak ada beda. Ya, dirasain pakai tangan tidak ada beda. Yang mungkin tahu mungkin dyno. Tapi apakah kalian bisa merasakan sedikit perubahan angka pada dyno? Misal di dyno kelihatan nih, misal motor ini 1000 HP. Ya. Begitu pakai coil WZ naik jadi 1001 HP. Mungkin misalnya apa mungkin 1000,005 HP gitu kan mungkin terasa. Padahal lebih besar ya. Betul. Lebih besar WZ ya. Ya rasanya sama aja ya. Ya. Nah, terus ngapain beli WZ? Nggak tahu. Hah? Coba pikir, kuil karisma aja udah besar kok. Betul. Aku punya kuil yang biru yang KTC ya. Gedenya sama karisma aja sama aja. Meleteknya loh. Oh. Oke, ini sebagai dasar pertimbangan kalian. Jadi kalau motornya masih standar sekali, pengapiannya standar, 10 standar, CDI standar, kuilnya standar aja guys. Begitu. Karena apa? Saat motor masih standar, kalian menggunakan kuil WZ, yang ada apa? Api terlalu besar, pasokan bahan bakar berkurang. Betul sekali itu. Maksudnya jadi panas sekali karena apinya terlalu besar. Ditambah lagi busi kalian busi standar, dijamin nggak kuat panas, pasti meleleh. Oke ya. Oke, terus ada yang ingin tanya nggak apa masalah cop busi atau bagaimana? Nggak usah lah ya, intinya cop busi seperti itu. Coba ambilin kamera. Cop busi seperti itu. Ini tanpa tahanan. Seolah-olah ini langsung nyambung dari sini sampai sini tanpa ada tahanan resistor atau apa di dalam sini. Tapi kalau untuk cop busi standar seperti yang dipasang di situ, semua motor standar cop businya ada tahanannya, ada nilai ohmnya. Ohm itu satuan tahanan. Ada nilainya di situ. Jadi kenapa dari pabrik kok dikasih cop busi yang ada tahanannya? Itu untuk menjaga keawetan motor, untuk menjaga keiritan busi, gitu loh. Jadi karena apa? Untuk performa seperti Honda Karisma pun masih ditahan apinya. Artinya orang usah gede-gede gitu loh. Dari pabrik sudah di setel seperti itu. Kok kalian malah digedein gitu. Aturan dari mana? Ya kepengen mesinnya cepet racing, apa kepengen mesinnya cepet pecah. Jadi kayak begitu ya, 3 berarti ya. Wis tadi pokoknya 3 itu tadi, lupa yang pertama apa. Kabel busi memang bisa meningkatkan bunga api ya. Kabel busi dibuat 0 hambatannya ya harusnya sudah meningkat kan, karena kabel busi standar itu pasti ada hambatannya, sudah dirancang ada hambatannya biar listriknya nggak kepake gede-gede.
ya karena listrik juga kepakai untuk bagian lain. Kalau apa, kalau misalnya ECU-nya kuat gitu ya, listriknya makan terlalu banyak, ya bisa terjadi akinya jadi tekor. Jadi untuk mengisi akinya jadi nggak ada yang kesisa, listriknya kepakai untuk pengapian semua, itu bisa juga. Pabrik lebih mikir itu daripada mikir memperbesar bunga api ya. Kalau pabrik itu yang penting bunga apinya bisa menyala, nggak penting listriknya gede, setrumnya gede, itu nggak penting. Kalau kadang pabrik itu apa, kacau juga ya, namanya apa, pabrik itu kan ya istilahnya termasuk setengah trial and error. Kalau ada situasi yang nggak mereka duga, ya bisa aja motor jadi bermasalah, sehingga beberapa motor itu bisa hilang masalahnya kalau pakai komponen aftermarket. Tapi kalau soal busi jarang ya, biasanya pabrikan sudah banyak pengetahuannya kalau sudah soal busi. Ini belum nyentuh yang sistem plasma ya. Saya belum, nanti saya. Busi sendiri kan banyak sih masalah yang bisa terjadi itu. Busi itu harus pas, harus nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Jadi yang namanya headringnya busi itu ada yang terbatas, ada yang luas memang. Tapi idealnya ya busi itu nggak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu dingin maka busi ini cepat kotor. Terus ya pengapian di temperatur rendah susah. Kalau busi terlalu panas beda lagi. Jadi mudah mudah pre-ignition. Ngisi bensin dulu. Jadi kalau busi terlalu dingin itu nggak baik ya, busi terlalu panas juga nggak baik. Kalau busi terlalu panas itu dia nggak bisa dengan mudah menyalurkan panas. Jadi kalau busi dingin itu maksudnya adalah bikin ruang bakar lebih dingin. Kalau busi panas itu bikin ruang bakar lebih panas. Kalau busi terlalu panas, yaitu pengapian ruang mesin terlalu panas, terus ya resiko pre-ignition. Kalau sudah pre-ignition itu tandanya ada bintik-bintik di busi, nah itu mengalami pre-ignition gitu. Nggak bagus juga, karena kalau sudah parah ya bisa rusak, bisa hancur mesinnya, karena kan pre-ignition itu membuat pengapian terjadi lebih awal ya, sehingga ledakan piston itu terjadi sebelum waktunya. Nah kalau terjadi sebelum waktunya, gerakannya kan bisa balik ya, dari asalnya maju jadi langsung mundur, disentak gitu. Stang piston bisa patah, piston bisa leleh, bolong ya, ada yang mesinnya jebol juga ya, beda lah, macam-macam habis kayak gitu. Jadi busi itu headring harus pas, karena pembakaran busi itu harus dijaga di suhu sekian sampai sekian gitu. Kalau terlalu dingin jadi gagal menyala, kalau terlalu panas risiko pre-ignition. Oh ya, kalau terlalu dingin juga bikin businya cepat kotor, bergerak. Kalau sudah bergerak ya sama aja ya, jadi gagal menyala juga. Nah kalau yang penulis sebut tadi itu plasma ignition, itu dilakukan dengan cara berbeda. Jadi yang menyalakan busi
rangkaiannya, elektroniknya, sistemnya itu sudah bukan ECU lagi. ECU cuma dipakai sebagai trigger, sebagai tukang merintah nyala matinya tok, sebagai yang menentukan timing. Ya memang kalau sudah pakai alat gini nggak mungkin pengapiannya bisa maju karena ada delay secara elektronik, jadi agak mundur ya pengapiannya. Pengapiannya ini bisa besar sekali ya. Penulis pernah posting enggak sih? Jadi penulis itu punya koil balap, koil mobil balap, namanya Mallory Pro kalau nggak salah ya. Mallory Pro ini merek koil yang lumayan terkenal di dunia balap. Ini koil gede banget ya, nggak kayak koil mobil biasa yang bentuknya tabung, bentuknya model kotak, terus di dalamnya ada olinya. And your brown wire is going to go to your engine block on your car. But today we're going to use this as our negative ground. Kenapa pakai oli? Ya saking besarnya listriknya ya, nggak cukup kering tok, harus oli. Kalau voltasenya juga lumayan tinggi ya, lumayan tinggi voltasenya. Berapa wis penulis lupa ya, kalau lihat perbandingan konversinya lupa wis berapa, ada kok di referensi, tapi referensinya ya referensi agak lama ya, soalnya yang sekarang kan zamannya sudah kalau mobil zamannya sudah bukan pakai distributor lagi kan, pakai di tiap businya kan coil itu, bukan lagi pakai distributor. Nah ini pengapiannya gede, tapi segede-gedenya masih tetap biting kayak jarum gitu ketebalannya, alias kecil banget, nggak besar. Penulis pernah lihat ada yang pakai Mallory itu banyak ya, pakai busi Mallory, busi racing itu diperlihatkan, ini lo pengapiannya hebat, makin besar, padahal ya ukurannya sih tetap satu speed sebesar jarum kecil gitu ya. Begitu penulis coba ya, nggak pakai rangkaian nggak pakai rangkaian busi biasa ya, penulis pakai rangkaian yang termasuk kategori radian charger. Kategorinya apa? Rangkaian ini sangat ekstrim. Jadi kalau di normalnya ya, yang namanya listrik flyback, listrik yang dihasilkan oleh kumparan yang dimatikan, itu dinetralisir sehingga nggak merusak rangkaian. Nah, rangkaian penulis ini ekstrim. Flyback, voltase flyback itu sedemikian rupa dimanfaatkan. Jadi listriknya itu gede banget. Jadi sentakan tegangan tingginya itu yang dari kumparan itu jadi besar. Gini aja lah gampangannya. Kalau normalnya ya, kumparan itu voltasenya kan sama dengan voltasenya sumbernya.
12 volt, kumparannya ya berarti yang di primernya itu yang menghasilkan 12 volt. Nah, di rangkaian model penulis ini voltase 12 volt bisa jadi 1000 volt. Penulis sudah pernah ngukur pakai avometer manual maupun digital. Lebih ya, kalau dikumpulkan pakai kapasitor itu lebih malah daripada 1000 volt. Gede, padahal ini cuma primer ya yang di bagian kumparan utama. Yang sekundernya di kumparan yang voltase tinggi ya wis embuh berapa. Gede banget lah. Dan ini bisa dilihat dari eksperimen penulis waktu coba busi ya. Busi waktu itu penulis niatnya bandingkan busi kaki elektrodnya 1 dengan yang elektrodenya 3. Busi 3 elektrod ini biasa digunakan kalau yang motor di RPM rendah itu masih tetap aja busung-busung gitu ya, jadi dredeg sering mati-matian mesin, dedet gitu mati-matian. Mungkin kalau motor sport itu motor sport jalan idle terus digas, nah itu businya akan sering mati itu ya, jadi nyendal. Nah, solusinya sebenarnya busi kaki 3 selain dari kalau dari ganti busi dengan heat shrink besar. Nah, itu penulis ya rencananya demokan itu menunjukkan bahwa apinya itu enggak di satu tempat saja tapi pindah-pindah. Enggak sekaligus 3 tapi pindah-pindah. Yang paling dekat itu ya tetap memang lebih sering, tapi nggak selalu. Begitu sudah bosen dia ganti. Nah, di eksperimen ini kelihatan banget businya apinya gede. Gede banget, jauh lebih besar daripada ya contoh-contoh di internet itu lah yang ngomong busi racing apinya besar, busi racing coil racing apinya besar. Itu nggak seberapa itu, kecil banget kan apinya. Kalau yang di itu cuma kelihatan cering kecil itu direkam pakai kamera itu kecil. Kalau yang punya penulis itu gede banget. Kira-kira ya 4 kali 5 kali lah ukuran bunga apinya ya, tebel gitu ya. Bahkan kalau nggak pakai busi, pakai kabel langsung itu kelihatan apinya gede. Itu nggak cuma efek kamera aja, apinya gede beneran. Dan yang rangkaian penulis itu kan sederhana sih, sederhana banget, cuma terdiri dari 2 transistor, 3 resistor, wes itu tok. Resistornya juga ya termasuk transistornya juga termasuk pasaran lah. Gampang banget carinya. TIP 3055 itu gampang carinya. Kalau masih merasa kemahalan pakai TIP 31C, 32C, wes itu. Gede apinya. Nah, ini padahal punya penulis ini masih belum yang level plasma. Ada lagi kalau sudah plasma. Kalau sudah plasma, wes edan-edanan itu. Jangankan bensin, air aja bisa dibuat meledak.
Jadi apa? Asalnya plasma ignition ini adalah eksperimen untuk membuat air itu bisa meledak. Jadi air dibuat jadi kabut ya, di spray gitu ya, terus dinyalakan pakai busi, bisa meledak air itu, jedar. Tapi ya itu susah ya, untuk air susah, tapi kalau untuk bensin gampang. Warna apinya juga merah nih, masih merah, warnanya masih merah, ujungnya biru. Saya coba ujung ya. Kita masukkan ini si tembaga ke sini nih biar dia menci dulu. Dia menci baru kita gulung sampai rapet ya. Buang-buang waktu banyak untuk tergulung rapi, dan jika pengen rapi kita rapiin biar rapi. Ini kan udah ditutup. Ini lebih konstan sih daya kecilnya daripada yang awal. Menggigit ya. Kita lebarin ya. Oh iya, warnanya lebih stabil, warna biru ya. Warna lebih stabil, warna biru. Udah gitu dia kayak percisnya lebih lebar ya. Ya. Ini guys, kemudian ininya kita bungkus menggunakan solasi ya guys. Biar listriknya tidak menyebar gitu ya guys. Apinya bagaimana? Tuh, teman-teman bisa lihat. Apinya merah ya teman-teman. Dan sangat tipis garisnya ya. Tuh, tipis banget. Oke, kita coba dengan cara kita ya. Kita lepasin dulu kabel-kabelnya. Sebenarnya teman-teman,
lilitin seperti ini teman-teman, dari luar aja. Kalau goyang teman-teman kameranya maaf ya, karena saya rekam sendiri. Ini kebetulan aja kondisi sudah sepi, jadi saya bisa record. Sore ini sudah lumayan capek. Nah, oke teman-teman, sudah digulung. Usahakan rapat semua ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nah rapi-rapi. Bungkusin aja, nggak apa-apa. Ya, pasti lebih rapi. Oke teman-teman, ini sudah jadi, kita pasang. Ini karena jari jauh, kita lihat, kita tempelin lagi ke sasis biar teman-teman bisa bandingkan harga bedanya. Tuh, 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 tuh. Apinya lebih besar ya teman-teman. Tuh, terus lebih tajam, jadi lompatan apinya lebih lurus ya. Kalau tadi kan sedikit kecil ya. Tuh. Terus teman-teman kalau misalnya coba sendiri di rumah, kalau teman-teman bisa lihat tuh, api koilnya ada warna biru. Ini kalau di kamera teman-teman nggak bisa lihat secara maksimal ya, tapi kalau teman-teman coba sendiri di rumah, ini apinya ada ungu biru tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Tuh. Ungu kan? Tuh. Apinya lebih gede. Nah, penasaran? Kita coba pasang. Seperti inilah penampakan setelah memakai pelet. Jauh. Seperti itulah kekuatan
Oke bro, untuk lilitan ini harus sampai full ya bro. Ini sedang dipasang koilnya bro. Untuk hasilnya simak bersama ya. Setelah proses dililit, kemudian ini masih sisa karena ini harus difungsikan bro. Jadi ini saya kasih itu di sini ada aki bro. Jadi ini masuk ke aki min bro. Ya potong bro. Bro, lihat bersama hasilnya. Sampai New Innovation Plasma Ignition Motor Matic by Mismo Indonesia. Keunggulan memodifikasi mesin untuk menjadikan mesin lebih kencang dan bertenaga. Dirancang sebagai produk pengapian motor balap, meningkatkan output energi bersih dan percikan tegangan tinggi, menghemat bahan bakar. Langsung saja saya eksekusi guys. Kita urutkan di hurufnya ini guys. Plasma Ignition, dari huruf pertamanya ini menuju ke coil dan ke kiri, maksud saya ke kanan, itu adalah untuk businya guys. Sekarang kita eksekusi ke businya guys. Kita sambungkan kabel ini sama busi, bodi businya guys, bukan ujung busi ya. Saya cuma mengikatnya biar suatu saat kalau dibuka dia tidak ribet atau enggak perlu kita solder. Kita cuma ngasih isolatif di bagian luarnya biar ketika dibuka mudah aja guys. Isolatif ini tahan panas guys, jadi kita tidak usah bel untuk di bagian koilnya ya. Kita masukkan aja di kabel koil sebelah bagian ujungnya yang masuk ke koilnya itu. Kita tusuk pakai apa aja bisa guys, pakai tang atau pakai paku juga bisa, yang penting dia masuk. Kabel busi inti tembaga 7 mm. Oke. Dengan cara ini kita tidak perlu lagi menggunakan kapasitor. Nyalakan ignitornya. Dan saya akan menempelkan kabel ini ke bodinya busi. Saya akan naikkan frekuensinya. Saya akan tempelkan lagi.
dimasukkan ke dalam selang supaya kita bisa mendapatkan isolator, maksudnya supaya aluminium ini terlindungi. Oke. Oke, saya akan nyalakan ignitornya. Oke, saya rasa sekian dulu. Ceramic kapasitor 221 15 kilovolts. Ito yung mga gagamitin natin. Ito yung ceramic na kapasitor, soldering iron. Pala nito is good combustion, less fuel consumption, tsaka syempre mapapalakas yung kuryenteng dadalo sa makina natin. Tara, kapit na natin mga boss. Ipasok lang yung dulo ng wire sa may spark plug cap. Siya nga pala, dapat gagamit tayo ng solid wire para mas madali. Itong isang wire kailangan natin ilagay sa body ground ng motor natin. So nasa sa inyo na kung sa menggunakan kapasitor
dengan ukuran 220 picofarad 15 kV. Cuman kemarin saya beli yang ukuran 220 tapi positif atau negatif. Nah, setelah dirangkai seperti ini, nanti bagian sambungannya ini disolder, dirapikan. Nah, untuk menjaga untuk satunya lagi di bagian ini. Nah, di sini. Jadi seperti ini pemasangannya. Kita with the leg. So I'll just turn that on. This is 90 hertz normal ignition, well, normal CDI ignition. So I'll turn that off. And let's put this high voltage diode in there. It's a 20,000 volt diode, and it's a 2 amp 20 amp diode, only about £3. That's it. That's going to the positive on the ignition coil. So not using proper leads, but doesn't matter. Right, what's the difference? That's the plasma spark with a leg. I'm certainly not touching that. Right, let's turn it off. Now compare that with dengan nilai 223C 2kV di busi. Pada video ini saya hanya akan melakukan eksperimen, tapi tidak untuk dipasang di motor ataupun di mobil. Pasangkan kapasitor ke busi, yaitu percikan terlihat sangat kecil. Perhatikan ujung elektroda daripada busi. Kemudian selanjutnya saya akan memasang kapasitor ini ke busi dengan cara memasang di dua kutubnya, yaitu di masa yang satu yang menuju koil. Nah, di sini percikan terlihat sangat besar. Nah, seperti ini percikan daripada busi setelah saya pasang kapasitor. Besarnya dari api busi ini tidak akan bermanfaat untuk mesin Anda karena tidak konstan, dia hilang-hilang seperti yang telah saya bahas di video saya memakai yang fokus dan stabil. Tunjukkan sirkuit diagram dari kedua sistem itu. Pertama, ini yang sistem pasif. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, sudah pernah lihat video-video saya sebelumnya. Karena cara pasif ini sangat sederhana, maka saya nama ini adalah kapasitor 220 picofarad dengan rating tegangan 15 kV. Mari kita mulai.
Bentar, saya matikan lampu dulu. Oke, igniternya ini saya sambungkan ya. Sekarang saya akan sambungkan kapasitor yang dua ini. Sekarang saya akan sambungkan kapasitor yang ini, hanya satu. Oke, kita bisa lihat bahwa api dari kapasitor yang ini adalah yang paling lemah. Mode 2. Ini mode 2 pasang mini karbon. Penulis pernah nemu video ya, entah sekarang ini masih ada atau enggak. Jadi dia menerapkan di Mio pakai plasma ignition. Wah, rangkaiannya gede, motherboardnya sampai sak kotaan dewe. Nggak tahu isinya apa aja itu. Nah itu katanya begitu pakai plasma ignition, motornya bisa irit, lebih irit 30%. Menarik banget sih ngomongnya 30%, karena ya pakai temen naik pakai pro kapasitor ya kira-kira sebegitulah kalau motornya karbu. Nah, sebenarnya plasma ignition juga ada ditawarkan juga di dunia balap, tapi jarang ya orang yang pakai ya. Yang pertama karena pengapian seperti itu dilarang oleh penyelenggara balapannya. Yang kedua ya rumit, nggak semudah itu bikin plasma ignition, ada kompleksitasnya. Yang pertama soal busi itu jadi nggak awet kalau sudah pakai plasma ignition ini, jadi cepat leleh. Ukurannya ribuan kilometer. Kalau busi itu kan disuruh sama pabrikan motor ganti busi, itu kan tujuannya sebenarnya ya apa ya, untuk pencegahan aja. Karena sebenarnya busi itu kalau pabriknya niat bikin yang bagus, umurnya bisa sampai 100.000 kilometer. Tapi sekarang jadi turun 24.000 kilometer. Entahlah apa yang bikin cepat rusak itu. Mungkin karena resistornya bahannya dari bubuk atau apa ya, bubuk karbon. Jadi hambatannya dari bubuk ya, karena dari bubuk itu jadi gampang rusak. Nah yang jelas kalau busi biasa itu pengapiannya elektrodenya jarang leleh ya, jarang aus ya. Mungkin sekarang ini nggak pernah ya rider merasakan lihat businya itu sampai permukaannya halus ya, sampai apa namanya, bagian elektrodenya itu bulat. Kalau zaman dulu penulis ya sampai businya itu elektrodenya bulat baru ganti busi. Jadi ganti busi ya wis ratusan ya puluhan ribu kilometer lah, nggak sampai setiap kali servis ganti busi itu, nggak kayak sekarang ya.
Jadi elektrode itu kalau sudah lama pakainya itu bisa bulat. Nah, kalau pakai plasma ignition itu cepat banget. Dalam waktu ya ribuan kilometer sudah harus diganti karena ya itu nggak kuat. Makanya disarankan pakai busi yang kuat. Jadi misalnya pakai yang dari apa, platinum, dari platina atau dari iridium. Nah, masih ada masalah satu lagi, yaitu apa namanya, kontak logamnya itu, apa, kontak listriknya itu. Jadi bunga api itu nggak selalu lewat yang paling pendek. Ada kalanya dia bosen, dia harus cari jalan lain. Kalau nggak ada jalan lain, pengapian bisa gagal. Makanya kayak di mobil balap gitu ya, businya itu nggak pakai elektrode, terus langsung apa, nggak ada kayak titik dekat-dekatan, itu nggak ada, langsung modelnya apa, melingkar gitu. Jadi businya, elektrodenya itu nggak ketemu 1:1 ini, apa, nggak ketemu 1:1, maaf. Itu tapi apa, melilit, melingkar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah depan itu bahaya kan, jalan tengah tiba-tiba lampu riting kanan, kadang-kadang langsung belok kanan sendiri. Nah, jadi tujuannya yang melingkar itu karena bunga api itu ya harus cari titik lain selain yang titik terdekat kalau dia sudah bosen. Makanya kalau yang elektrodenya melingkar, dia apinya bisa melingkar gitu, nggak di satu tempat. Karena kalau sudah bosen pindah tempat lain, bosen pindah tempat lain. Kalau bunga apinya cuma sekali-sekali, ya memang dia akan milih tempat yang sama. Kalau sudah sering, misalnya ke RPM tinggi, ya dia akan muter. Makanya ada apa, busi kaki 3 gitu. Nah wis lah, begitu aja. Plasma ignition nanti kalau ada raganya ya penulis share, karena ya plasma ignition ini open source ya, orang bisa lihat sendiri. Ya wis, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.